Halo, kali ini kita akan membahas tentang Asbabun Nuzul, yang beranggotakan Muhammad Sirojul Munir, Muhammad Nur Wahyudin, dan Mega Nur Sanggita. Secara etimologi, asbab al-nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Asbab bentuk jamak dari kata sababa, yang artinya sebab-sebab. Sedangkan kata nuzul berasal dari kata nazala, yang berarti turun. Jadi, asbab al-nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Menurut istilah atau secara terminologi menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Kendatipun redaksi pendefinisian di beberapa pendapat sedikit berbeda, dapat disimpulkan bahwa asbab an-nuzul adalah kejadian peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Mengutip pengertian dari Subhi al-Soleh, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Maka dari itu kita dapat mengetahui bahwa asbabun nuzul ada kalanya berbentuk peristiwa atau juga berupa pertanyaan. Para ulama berpendapat bahwa berkaitan dengan latar belakang turunnya atau sebab turunnya sesuatu ayat itu berdasarkan dua cara. 1. Bila terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Quran mengenai peristiwa itu. Contoh, dalam hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas, yang mengatakan, ketika turun ayat, dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat, Quran Surah Al-Hijr 94, Nabi pergi dan naik ke Bukit Safa, lalu berseru, wahai kaumku, maka mereka berkumpul mendekat ke Nabi. Ia berkata lagi, bagaimana pendapatmu bila aku beritahukan kepadamu bahwa di balik gunung itu ada sepasukan berkuda yang hendak menyerangmu? Percayakah kamu apa yang aku katakan? Mereka menjawab, kami belum pernah melihat engkau berdusta. Dan Nabi melanjutkan, aku memperingatkanmu tentang siksa yang pedih. Ketika itu Abu Lahab berkata, celakalah engkau. Apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini? Lalu ia berdiri, maka turunlah surah Al-Lahab ayat 1 yang artinya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Yang kedua, bila Rasulullah ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat Quran menerangkan tentang hukumnya. Contoh, hal ini seperti ketika Khawlah binti Salabah dikenakan sihar oleh suaminya Aus bin Samit. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW mengadukan hal itu. Aisyah berkata, Maha Suci Allah yang pendengarannya meliputi segalanya. Aku mendengar ucapan Khawlah binti Salabah itu, sekalipun tidak seluruhnya. Ia mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW. Katanya, Rasulullah, suamiku telah menghabiskan masa mudaku dan sudah beberapa kali aku mengandung karenanya. Sekarang setelah aku menjadi tua dan tidak beranak lagi, ia menjatuhkan sihar kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu. Aisyah berkata, tiba-tiba Jibril turun membawa ayat-ayat ini.
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya, yakni Aus bin Samit, Qs. Mujadalah 1-3. Macam-macam asbabun nuzul. 1. Dilihat dari sudut pandang redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbab an-nuzul. Sari, jelas. Artinya riwayat yang memang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafal pendahuluan. Muhtamilah, masih kemungkinan atau belum pasti. Riwayat belum dipastikan sebagai asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. 2. Dilihat dari sudut pandang terbilangnya jumlah sebab dan ayat yang turun, asbabun nuzul dapat dibagi menjadi 2. A. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. B. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat, ta'adud al-nazil wa al-sabab wahid.